Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Hasana. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Suryani, TM Faisal, dan Sylvia Deborah. Kami dari kelas N03 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini kami akan menelaah taksonomi soal-soal yang ada di sekolah. Sebelum itu, teman saya Suryani akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu taksonomi? Dan pembahasan selanjutnya adalah menelaah soal-soal tersebut. Simak terus video ini ya! Saya ingin memaparkan sedikit mengenai materi taksonomi. Nah, secara bahasa, taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat pula diartikan secara istilah, yaitu sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau disebut juga dengan tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau masih luas, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik atau lebih terperinci. Adapun secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi, atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Jadi, dalam pendidikan itu, taksonomi dibuat guna untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Nah, dalam hal ini, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori, yang berurutan secara hierarkis atau sering juga disebut dengan bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai dengan tingkah laku yang paling kompleks. Adapun tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956, sehingga sering pula disebut sebagai taksonomi Bloom. Berikut ini tabel kata kerja operasional ranah kognitif taksonomi Bloom yang direvisi Anderson. Jadi, kata kerja operasional ini digunakan untuk mengukur tingkatan soal, mulai dari C1 sampai dengan C6. Misalnya kita lihat pada C1 itu ada menyebutkan, menjelaskan, menggambarkan, membilang, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi pada C2, memahami. Memahami itu ada juga menjelaskan. Artinya, menjelaskan itu bisa C1, bisa juga dengan C2. Nah, artinya kalau kita menggunakan kata kerja operasional ini bukan menjadi patokan bahwa soal tersebut masuk ke C1 atau C2 bahkan C3. Hanya saja memang secara umum bisa digunakan ini tapi tidak menjadi patokan. Jadi, intinya itu ketika kita ingin mengerjakan soal tersebut, kita hanya butuh mengingat saja, maka itu termasuk ke dalam ranah C1. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya menelaah taksonomi pada soal-soal yang ada di sekolah. Di sini saya mengambil soal UN jenjang SMA tahun 2015 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada soal nomor 1.
Soalnya itu bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, jadi setelah siswa membaca paragraf tersebut, maka pertanyaan soal nomor 1 yaitu kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Jadi, soal nomor 1 ini termasuk ke dalam ranah menentukan C3. Mengapa? Karena setelah siswa membaca paragraf di atas, siswa diminta untuk menentukan mana kalimat utama dari paragraf tersebut. Yang kedua ada soal nomor 2. Makna vokasi pada paragraf tersebut adalah A. Diploma, B. Sarjana, C. Profesional, D. Magister, dan E. Doktoral. Jadi, soal nomor 2 ini termasuk ke dalam kategori ranah mengartikan C2. Karena setelah siswa membaca paragraf di atas, siswa itu diminta untuk mengartikan makna dari kata vokasi pada paragraf tersebut. Saya akan menelaah taksonomi soal-soal yang ada di sekolah. Baik, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Bisa diperhatikan. Di situ ada puisi rakyat dan puisi baru. Dan soalnya adalah perbedaan puisi rakyat dengan puisi baru tersebut adalah... Nah, jadi soal tersebut masuk ke dalam ranah kognitif membedakan di C2. Karena di awal soal bisa kita lihat bahwa siswa disuruh untuk mencari perbedaan dari puisi rakyat dan puisi baru. Selanjutnya soal yang kedua, apakah kamu menyayangi ayah dan ibumu? Ayo tuliskan pesan untuk ayah dan ibumu, sampaikan rasa sayang dan hormat kepada mereka. Dan soal tersebut masuk ke dalam kategori ranah kognitif menuliskan C1. Karena para siswa disuruh untuk menuliskan pesan untuk ayah dan ibu. Bisa dilihat ke pertanyaannya. Dan di bawah pertanyaan tersebut, siswa disuruh untuk menuliskan. Kita masuk soal yang ketiga. Mari kita mencoba membuat benda kesukaan dari tanah liat. Soal tersebut berada pada ranah kognitif memproduksi dan membuat. Itu berada di C6, karena di sana tertera siswa disuruh mencoba membuat benda kesukaan mereka. Dan membuat itu juga bisa dikatakan dengan memproduksi ya. Jadi bisa masuk ke ranah kognitif di C6. Di sini ada beberapa soal yang telah saya analisis. Soal yang pertama, sistem pengiriman pesan yang menggunakan kode-kode yang berupa kombinasi suara panjang dan pendek disebut dengan A. Telegram, B. Telepon, C. Telegraf, D. Morse, E. SMS. Nah, berdasarkan analisis saya, soal di atas ini tergolong ke dalam soal level C1, yakni mengingat. Karena soal ini menuntut kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan, seperti pengetahuan tentang istilah, urutan, klasifikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu mengapa budaya hemat listrik perlu dilakukan secara berkelanjutan. A. Sebab pemerintah merencanakan gerakan hemat listrik nasional. B. Karena pemborosan listrik banyak dilakukan generasi muda. C. Karena penjabat sudah memprakarsai budaya hemat listrik. Dan D. Karena energi listrik semakin mahal dan terbatas jumlahnya. Nah, berdasarkan analisis saya, soal di atas tergolong ke dalam soal level C2, yaitu memahami. Karena soal di atas menuntut kemampuan peserta didik untuk mengerti makna dari informasi yang telah diperoleh, baik berupa fakta, konsep, dan prinsip. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu soal perhatikan gambar di bawah ini. Nilai yang terukur pada alat tersebut adalah terdapat beberapa pilihan
Ada pilihan A, B, C, dan D. Setelah saya analisis, menurut saya soal di atas ini tergolong ke dalam soal level C3, yaitu menerapkan. Karena soal level C3 menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan informasi pada situasi nyata. Pada level ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Di sini saya akan membahas soal telaah kurikulum. Yang pertama, tuliskan definisi teks editorial. Teks editorial adalah teks dalam surat kabar yang berisi pendapat editor dalam menanggapi isu. Yang kedua, tuliskan apa yang dimaksud dengan opini. Teks opini adalah setiap kalimat yang mengandung penilaian, pendirian, pendapat, saran, atau kritik yang dikemukakan oleh penulis atau dibilang tidak benar. Sekian dari saya, terima kasih.